Shalom. Nah, kita bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu ada di tempat ini. Curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan kuasa-Mu. Lawat kami semua Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan, silakan duduk. Shalom. Hari ini, pagi ini saya bahas tentang santet. Teknik membunuh tanpa jejak. Nah, sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu santet dari nenek saya. Dan disitulah saya tahu bahwa ilmu santet itu ada kelemahannya. Sudah yang kasih dalam Tuhan, pada suatu kali, waktu itu saya diajak, itu sama seorang jenderal, mantan kasat. Waktu itu ngomong sama saya, Daud, ada apa? Yuk kamu jalan-jalan ikut sama saya. Kemana? Sekarang kita jalan-jalan ke Sulawesi. Kenapa? Karena di sana banyak ikan dan kepiting. Nah, kebetulan saya itu hobi kepiting. Dan gara-gara kepiting, trigliserid saya sampai 600. Nah, sekarang baru diet ngurangi kepiting. Nah waktu itu, wes kepiting mah udang mantep Daud, ikut aja sama kita. Oke. Nah, jenderal ini setelah pensiun ikut sebuah partai. Nah, dia orang penting di partai itu. Oke, saya datang. Sampai Sulawesi, saya makan coto Makassar. Waktu makan coto Makassar, tiba-tiba ngomong gini, Daud, ini calon gubernur dari partai saya Pak Daud, ini terkena ilmu hitam, ilmu santet. Yang bisa nangani ilmu hitam adalah orang yang belajar ilmu hitam. Ya saya ngomong, saya bekas setan. Nah, oke lah saya tanganin. Nah, Pak Daud, dan ini Pak Haji Pak Daud. Oh iya. Gak apa-apa, langsung jenderal telepon sama calon gubernurnya. Ini kawan saya, Daud Tony, ahli ilmu hitam, gitu loh. Tangani sama dia. Nah, saya datang ke tempatnya. Begitu saya datang ke tempatnya, nah istrinya salaman sama saya. Salamannya aja. Sampai sini. Anaknya juga salaman. Lebih kurang segini. Ibunya segini, anaknya segini. Nah, saya lihat bapaknya, calon gubernur. Wah, ini kena ilmu santet, aliran Palupo, mistik, aliran Banten. Kok tahu Pak Daud sampai Palupo? Pengirimnya siapa? Namanya ini. Kok tahu? Bekas tukang santetnya. Jadi saya tahu gimana caranya kerja. Oh ya, gimana menurut Bapak Daud? Tenang aja. Untung ketemu saya tanganin. Kalau enggak gimana? Seminggu paling pol mati. Tuh. Ya jangan gitu Pak. Ya tenang aja saya tanganin. Kita doa. Nah kadang tuh orang perlu tahu kebenaran antara mati dan hidup. Karena apa? Begitu tahu mau mati, doanya pasti sungguh-sungguh. Betul? Nah langsung. Pak Daud, saya haji Pak Daud. Ya tahu. Dia asli muslim, haji orisinil. Bayangin ya. Nah, oke, Pak Haji, Bu Haji, sama anaknya juga. Doa menurut agama Bapak. Bapak punya Quran, Bapak berdoa menurut agama Bapak. Sebut Allah Akbar. Pak Daud nyebut apa? Demi nama Yesus. Nah, sekarang Ibu Haji, anak tumpang tangan ke Bapak. Bapak Ibu ngomong Allah Akbar. Dia langsung kayak kursi Pak Daud, ya silahkan. Langsung Allah Akbar dalam nama Yesus, Allah Akbar dalam nama Yesus. Setannya keluar, langsung sembuh. Begitu sembuh, Ibu Haji ngomong, terima kasih Pak. Salamannya bukan gini, segini malah. Nah setelah itu, langsung Pak Hajinya sembuh. Demi nama Yesus. Pak, tolong rumah saya dibentengi. Oh iya, saya doain benteng pakai minyak urapan. Ada minyak zaitun, ada Pak. Ajudan dipanggil, ini Pak minyaknya Pak langsung. Saya doa dalam nama Yesus, sucikan minyak ini. Nah Ibu Haji silahkan ngolesi minyak. Nyebut apa Pak? Terserah Ibu. Dia olesi minyak setiap itu. Allah Akbar. Setiap pintu dalam sejarah hidup saya belum ada yang ngolesi minyak dengan Allah Akbar. Baru kali itu saudara. Tapi di situ saya lihat ada kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Nah, waktu debat untuk calon gubernur dia ngomong ini, Pak Daud tolong doa restu. Jadi saya ngasih doa restu ke Pak Haji. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ke-6. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai dengan ke-6. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Amin. Nah, ilmu santet adalah ilmu teknik membunuh tanpa jejak. Sebelum saya bertobat, saya diajarkan bahwa 3 tingkatan santet. Pertama, santet 1 pulau. Kedua, santet 1 negara. Ketiga, santet 3 benua. Nah, disitulah saya diajar bagaimana menggunakan ilmu itu. Setiap pengiriman ilmu santet itu pasti ada tanda bunyi. Tepat di atap rumah. Itu santet tingkat dasar. Apa saudara? Santet tingkat. Kalau orangnya di luar pulau, tidak kena. Karena itu santet 1 pulau. Nyebrang laut. Kenapa? Setan mau pindah lokasi. Harus ada surat izin mutasi pindah. Makanya itu santet 1 pulau. Nah, yang dengar bunyinya itu adalah target. Nah, dan yang kedua, santet menggunakan tingkat dasar adalah santet yang pakai benda-benda dengan unsur logam. Apa saudara? Paku, jarum, pines, misalnya boneka pun ada talinya, setelah itu ada kawat maupun jarumnya. Dan setelah itu gunting, linggis, setelah itu silet, unsur-unsur logam yang dipakai. Nah, santet tingkat dasar, kalau orangnya tidur di lantai, tidak bisa kena. Tapi kena masuk angin. Kenapa? Karena di bumi ada namanya gaya gravitasi. Jadi kalau setengah meter, dia tidur setengah meter, di tanah lolos. Di atas setengah meter pasti kena. Pak, kalau di lantai atas gimana? Tetap kena di atas setengah meter. Nah, itu dari tanah pokoknya. Dari tanah setengah meter. Ini tanah setengah meter. Aman. Begitu bunyi, dah, set, tidur, set, langsung. Selamat. Kenapa? Ada gaya gravitasi. Dan santet itu menggunakan namanya radar suhu panas. Makanya dulu sebelum saya bertobat, untuk mengalihkan ilmu santet, saya diajar sejak kecil tidur dekat dengan api. Misalnya saya tidur, dikasih minyak teplok, ada minyak tanah, ada apinya. Kalau santet dikirim, ingat ini ada apa? Api. Syabdak. Pasti langsung minyak teploknya tek, pecah, mati. Nah, langsung sebelum bertobat tak balas, ganti bunuh gitu. Nah, tapi pengalih perhatiannya apa? Dari suhu panas. Nah, makanya santet yang pertama waktu dikirim pasti gagal. Karena apa? Jalan melalui apa? Suhu panas. Makanya kalau ada lampu dinyalakan, orangnya tidur, waktu dikirim santet, bok, lampunya hancur. Pak, lampunya mati, itu konslet lain. Kalau santet pecah, wah gitu.
Nah, kan kadang ada orang waktu dikirim ilmu santet, dia ketiduran, TV-nya masih hidup. Tak, hancur tuh TV. Karena santet berjalan dengan apa? Dari suhu panas. Dan selalu menggunakan weton hari kelahiran. Kenapa weton hari kelahiran? Karena dipercaya di mana orang itu lahir, disitulah titik kematian. Jelas saudara? Titik apa saudara? Kematian. Makanya seorang dukun itu pakai weton. Nah setelah weton, suhu panas. Nah di dunia nyata itu ada namanya dunia gaib. Nah dunia gaib itu adalah bayangan dari bumi. Tidak berbenturan dan tidak menyatu. Misalnya ini, kertas ini, tisu ini, benda nyata. Begitu masuk alam gaib, jep, lenyap. Tapi volume benda ini tetap ada. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah setelah itu masuk tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Langsung di sini ada paku jarum pines. Makanya dulu sebelum bertobat, pertama kali saya mengenal adalah apa? Umur 9 tahun, dunia gaib dulu. Dunia gaib ini tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi unsur logam, paku jarum pines, dibacain mantra. Weng, 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 juh, juh, vitamin komplit. Nah setelah itu masuk alam gaib. Volume dan jenis bendanya hilang. Masuk tangan tubuh manusia, lep. Ingat, suhu panas. Berdasar apa saudara? Suhu panas. Dari suhu panas, set, kembalikan ke alam nyata. Plak. Maka orang kena santet, di perutnya bisa ada paku jarum pines. Unsur logam. Jelas? Jelas? Yang ketiga, ingat. Berdasar apa? Suhu apa? Suhu panas. Yang keempat, waktu santet tingkat dasar dikirim, maka hewan-hewan akan mati mendadak. Tikus-tikus bisa mati langsung. Ikan satu kolam, lep mati. Pak, kalau burungnya setiap hari mati satu itu apa? Itu bukan kena santet, flu burung. Kalau santet itu dalam satu malam mati semua. Jelas? Jelas? Satu malam tuh bus mati semua. Hewan-hewan mati mendadak. Nah setelah hewan-hewan mati mendadak. Yang kelima, perut, kepala, tangan bengkak. Tapi dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi begitu dirongsen, kelihatan paku jarum pinesnya unsur logam. Makanya orang pasang susuk, dirongsen kelihatan susuknya. Kalau emas kelihatan emasnya. Nah kalau nyantet, seorang dukun pasti tidak pakai emas. Kenapa? Rugi. Pasti kasih apa-apa? Paku, jarum, silet, pines, pokoknya yang unsur logam besi-besi murah-murahan. Tidak mungkin dikasih emas. Kenapa? Dikasih kawat emas, begitu keluar dijual. Nah itu langsung. Nah, dan ingat, dicek dokter, dirongsen. Waktu dicek tidak ada penyakitnya. Begitu dirongsen, unsur logam di bagian pembengkaannya. Kalau kena mulut langsung gini, bengkak. Rongsen unsur logam semua. Nah, jelas? Jelas? Nah, yang kelima ini. Jadi ingat, dicek dokter tidak ada penyakitnya. Yang keenam, waktu malam Jumat, tepatnya jam 12, jam 1, jam 2, akan ada bola api merah menyala. Nah, dari bola apinya kelihatan pengirimnya arah sana. Oh, berarti aliran ini. Oh, pengarahnya sana. Oh, sana. Itu pasti ada bola api. Apinya merah nyala. Jelas? Jelas? Apinya berada? Merah nyala. Nah, setelah itu malam banyak anjing menggonggong. Au! Bukannya saya mirip dia. Ada setan lewat. Hawa panas. Dan yang ketujuh,
Orangnya akan bermimpi ketemu arwah-arwah yang sudah meninggal. Dia mimpi ketemu orang-orang yang sudah apa? Meninggal. Orang-orang yang mati dah. Terus. Dan orang yang kena santet pasti tahu siapa pengirimnya. Kenapa? Waktu santet dikirim, itu diikatkan juga dengan tali batin sang pengirim. Semakin kecewa, semakin dendam, semakin amarah, maka santet ini semakin kuat masuk seseorang. Nah, Pak, kalau pengirimnya hanya iseng-iseng gimana? Santetnya tidak terlalu kuat. Karena tergantung dari apa? Yang mau ngirim, kebenciannya gimana. Jelas? Semakin benci, semakin dendam. Langsung. Dan seorang dukun sebelum nyantet, dia akan tanya sama pasiennya dulu. Apakah kamu siap menanggung resikonya? Kenapa? Kalau gagal senjata makan tuan. Biasanya kasih air dulu. Suruh minum. Tapi pasien takut mati. Kasihkan pembantu. Pembantunya minum. Gagal nyantet, pembantunya modar. Nah, jelas? Jelas? Nah, bola api, hewan melonglong. Setelah itu hewan mati, bukan hewan, tanaman-tanaman mati mendadak. Kering. Itu ada hawa jahat. Tanaman-tanaman kering langsung. Keringnya itu dari atas sampai ke bawah. Itu tingkat dasar. Artinya apa? Hawa jahat. Pak, kalau keringnya di tengah angus, itu kesambar petir. Kalau santet itu, maaf, tingkat dasar itu bukan hewan, tapi apa? Tanaman. Itu mati mendadak. Menyerap energi kehidupan. Nah, sudah kena kasus santet seperti ini, bagaimana cara menanganinya? Nah, mobil sebagus apapun, tidak ada bahan bakar, mogok. Betul? Betul? Ilmu santet itu mengambil energi dari kebencian, kepahitan, dendam, kesumat. Suatu kali ada seorang kepala geng Ambon minta tolong saya. Tiba-tiba di atap rumahnya, setelah letusan pohon di depan rumahnya angus. Ingat, kalau santet itu angusnya dari atas ke bawah sampai akar dalam satu malam toh, kering. Dan tiba-tiba kepala geng ini langsung ketakutan. Setelah itu sakit, antara hidup dan mati, di kebingungan sendiri. Waktu saya dipanggil datang, saya lihat, Bapak, ini ilmu santet. Santet dari mana? Tangerang, Banten. Kok tahu Pak Daud? Ini pasti pengirimnya dari aliran ini. Kok tahu Pak? Dari jenisnya. Semua bisa dikenal dari apa? Jenis ini, aliran ini, pasti jenisnya ini. Pak, bagaimana cara supaya saya sembuh? Kamu harus mengampuni orang yang menyantet kamu. Kenapa? Semakin engkau kecewa, semakin engkau dendam, semakin akar pahit. Maka kekuatan ilmu santet itu semakin mempercepat merenggut nyawa. Saya pasti ampuni Pak. Kenapa? Karena salah satu keluarga mereka saya bunuh gitulah. Makanya keluarganya ngamuk Pak. Saya dikirim ini. Karena secara hukum saya tidak ada bukti. Saya main bersih Pak. Saya ngomong, kau harus bertobat. Kamu harus ampuni orang keluarganya yang nyantet kamu. Saya ampuni Pak. Oke, saya doain. Dalam nama Yesus. Orangnya gemuk hitam. Saya tumpang tangan dia roboh. Saya ikut roboh. Kenapa? Berat banget ya Dara. Saya suruh blek rame-rame roboh malah. Nah, dan kelemahan ilmu santet adalah yang kedua. Waktu mimpi ketemu orang yang sudah mati, jangan percayai itu arwah mereka. Baru bisa lolos.
Selama mempercaya itu arwah mereka, maka roh itu merenggut nyawa. Tapi kalau tidak mempercayai, itu arwah mereka lolos. Jelas? Jelas? Kalau orang kena santet tingkat dasar ini, asal dia menghadapi tanpa kebencian, tanpa kecewa, tanpa akar pahit, tanpa dendam, maka ilmu santet itu energinya hilang. Karena menyerap energi dari kepahitan, kebencian, dendam manusia. Jelas? Jelas? Maka ada iman, ada pengharapan, tapi yang terbesar adalah kasih. Nah, kalau orang yang bukan Kristen lakukan dua ini, dijamin dalam 6 maksimal 1 tahun pasti sembuh. Bukan Kristen tapi kalau kita orang Kristen ada kelebihan, yaitu kita punya kuasa dalam nama Yesus. Nah, kalau ada yang kena santet bagian kepala atau perut, tumpang tangan, ingat saya semua, darah Yesus. Ingat saya semua, darah Yesus. Hancurkan roh-roh jahat. Darah Yesus. Hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus. Sucikan dalam nama Yesus. Segala roh-roh jahat, roh setan, roh gelap, keluar dalam nama Yesus. Santet kalau keluar itu pasti melalui lubang-lubang mulut, telinga, hidung, dan buang air besar atau dari kulit. Dan waktu keluar terasa sakit. Pak, kalau keluar tanpa sakit itu gimana? Itu tipuan, teknik sulap. Misalnya telur digosok-gosok, tok, keluar paku jarum, itu palsu. Kok tahu Pak Daud? Dulu praktek. Itu teknik sulap aja. Nah, sebelum saya bertobat, saya belajar itu juga, tapi tidak mempraktekkannya. Guru saya ngomong, waktu saya belum bertobat, ingat, sebagai ahli ilmu hitam, kamu jangan goblok. Harus tahu ilmu palsu juga. Karena di masyarakat 95% itu palsu. Jarang ada santet yang asli, itu hanya 5%. Karena untuk memasukkan unsur logam ke dalam tubuh manusia, harus ada kekuatan powerful yang penuh untuk masuk. Lep, gitu. Jelas? Dan tidak semua dukun punya kemampuan itu. Makanya seorang dukun, karena belum tentu punya kemampuan itu, maka menggunakan teknik tipuan. Telur digosok. Nanti dukunnya pegang-pegang gini, plek, keluar kerikil, keluar keris, keluar tombak, keluar unsur logam. Itu palsu. Apalagi dukunnya gini, pegang gini, keluar kemenyan, jarum, palsu, 1000%. Kok tahu? Praktek. Nah, jelas? Jelas? Nah, kalau dukunnya ngomong gini, nanti kamu ke rumah nanti ada sesuatu di bantal. Begitu pulang ke rumah, bantal dibuka, ada boneka kawat jarum. Itu palsu juga. Yaitu apa? Bantuan jin. Jin disuruh datang ke sana, bawa boneka itu, tapi boneka dari dukunnya sendiri. Untuk ditaruh di sekitar rumah atau di dalam tanah. Kenapa dukunnya lakukan itu, minta bantuan jin? Karena tidak semua dukun punya kemampuan untuk memasukkan unsur logam ke dalam tubuh. Jelas? Jelas? Nah, yang ketawa-ketawa berarti pernah ketipu. Jelas? Nah, ini santet apa? Tingkat apa? Dasar. Nyebrang laut, nggak bisa. Tapi udah terlanjur masuk. Walaupun nyebrang laut percuma. Karena udah bendanya udah terlanjur masuk. Biasanya kalau benda itu dari alam gaib masuk ke alam gaib, keluar juga masuk alam gaib lagi. Waktu didoain dalam nama Yesus, hilang. Langsung kempes. Normal. Kalau kita orang Kristen punya kuasa demi nama Tuhan Yesus. Dan ingat, santet tingkat dasar ini punya kelemahan.
apa saudara? Gravitasi bumi. Dan suhu apa? Panas. Makanya untuk mengecoh santet, itu sebelum saya bertobat, itu ada namanya api, tidur dekat api. Atau lampu diterangin. Supaya apa? Salah sasaran. Tapi listrik mahal, betul? Begitu ada unsur api, itu santet sejago apapun, pertama kali dikirim pasti gagal. Karena menentukan apa? Target. Biasanya gagal dulu. Nah gagalnya apa? Terkecoh oleh suhu panas. Nah makanya kalau dia tidur, kan terutama dikirim santet itu malam. Lampunya terang semua, panas semua. Wah itu susah lagi nyantetnya. Kenapa? Untuk mendeteksi suhu panas. Biasanya seorang dukun itu menggunakan apa? Weton, setelah itu benda pengenal. Benda pengenalnya apa? Bekas baju. Yang pernah ada keringatnya dia. Tapi sejago apapun, kalau ada lampu terang semua, banyak salah sasaran. Jelas? 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 Kenapa? Ingat, apa saudara? Suhu panas. Nah, yang kedua, santet tingkat menengah. Apa saudara? Santet tingkat menengah adalah santet satu negara. Sekalipun orangnya di luar pulau, tetap kena. Dan ini disebut namanya santet tanpa jejak. Apa saudara? Apa saudara? Nah, yang dikirim bukan benda. Tapi yang dikirim adalah roh intimidasi, gila, bunuh diri. Apa saudara? Roh apa? Gila, bunuh diri. Kalau tingkat dasar, itu ledakannya ada di atap. Tidak ada bendanya. Kalau tingkat menengah, itu sekitar pintu jendela. Pasir menyebar. Atau tiba-tiba depan pintu rumahnya ada pasir bertumpuk. Tapi bukannya orang iseng ngasih pasir lah, lain lah. Tapi ingat pada waktu tengah malam pasir bertumpuk. Dan yang kedua, hewan-hewan mati mendadak. Dan yang ketiga, ada suara seperti ini. Sekitar rumah, tengah malam, itu rohnya jalan. Untuk cari apa? Target. Dan yang keempat, keluar apa yang ditakuti. Dia takut kecoa, di seluruh rumahnya keluar kecoa semua. Kalau yang bersangkutan takut kelabang, maka di rumahnya keluar kelabang semua. Dan kalau dia takut kalajengking, maka di rumahnya akan keluar semua unsur kalajengking. Jelas? Dan kalau yang bersangkutan takut ular, maka di rumahnya bermunculan ular. Kalau yang bersangkutan takut dengan kematian, yaitu darah, maka setiap tembok melihat darah. Darah. Itu santet. Jelas? Jelas? Dan yang bersangkutan akan melihat dan mendengar apa yang ditakutin. Jadi telinga ini kayak ada suara-suara. Sana itu langsung dia ngelihat roh-roh itu. Kalau dia takut perusahaannya bangkrut, maka roh di telinganya berkata, bangkrut, lihat pegawaimu korupsi, bangkrut, sampai gila, saya itu bunuh diri. Kalau dia takut suaminya selingkuh, setiap malam dia ngimpi suaminya selingkuh. Dan dia mendengar suara selingkuh, 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 sampai dia bunuh diri. Jelas? Jelas? Santet tanpa jejak. Nah, cirinya kalau kena hewan-hewan mati mendadak dan waktu malam Jumat ada suara itu. Kenapa semua pengiriman ilmu hitam selalu malam Jumat, tidak mungkin malam Minggu?
Nggak mungkin. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ketujuh itu hari Sabtu. Hari Minggu itu hari pertama. Kenapa kita orang Kristen hari Minggu? Hari Minggu hari kebangkitan Tuhan, kemenangan. Tapi yang disebut Sabat Yahudi, hari ketujuh itu hari Sabtu. Berarti hari yang keenam itu hari apa? Jumat. Dan ingat, hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia segambar, serupa dengan Tuhan. Amin. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Ingat itu. Amin. Siapa yang merasa dirinya bukan monyet, angkat tangan. Siapa yang merasa setengah, kacau. Segambar apa, saudara? Segambar, seru. Dan hari yang keenam pula Tuhan memberkati. Amin. Dan berfirman, beranak cuculah, kuasailah bumi. Amin. Lawan dari Tuhan adalah setan. Hari yang keenam Tuhan memberkati ciptaannya. Hari keenam pula setan menggunakan untuk mengikat perjanjian manusia dengan kutukan. Untuk menghancurkan umat manusia. Makanya ritual kuasa gelap di Asia, Eropa, seluruh dunia hari yang ke-6. Maka antikris 666. Betul? Angka manusia. Ingat, lawan dari Tuhan adalah setan. Hari yang ke-6 Tuhan memberkati manusia. Hari yang ke-6 pula setan mengutuk manusia. Makanya ritual ilmu hitam seluruh dunia hari apa? Jumat. Tidak mungkin hari Senin. Dan orang ngirim santet pasti tengah malam. Tidak mungkin siang-siang bolong. Kenapa? Di dalam dunia gaib, kalau di dunia nyata ini siang, di dunia gaib itu malam. Kalau di dunia gaib itu malam, di dunia nyata itu siang. Kalau di dunia nyata itu malam, di dunia gaib adalah siang. Makanya dukun itu prakteknya siang. Karena di dunia gaib itu apa? Siang. Jelas? Jelas? Jadi berlawanan dengan dunia nyata. Dan setan kerja 24 jam dibagi 3 shift. Karena ingat, setan pun ada jam istirahat. Makanya waktu dulu pesawat Adam Air hilang, dukun-dukun nyari tidak bisa. Kenapa? Mungkin waktu jatuhnya pergantian shift. Jelas? Nah, bagaimana cara menangani kalau orang kena santet tingkat menengah? Kan yang diserang adalah roh intimidasi, gila, bunuh diri. Yang diserang adalah jiwanya. Apa saudara? Jiwa. Nah, hampir mirip orang yang kena narkoba sakau. Habis sabu-sabu, busa-busa. Tapi ingat, kalau narkoba tidak mempengaruhi hewan-hewan mati mendadak. Jelas? Dan tidak ada pasir yang menyebar. Dan setiap malam Jumat ada bunyi. Itu dengar. Dek, 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 dek. Dan tiba-tiba apa yang ditakuti bermunculan. Dan dia yang bersangkutan akan apa? Akan melihat mimpi ketemu orang yang sudah mati terus. Seluruh keluarganya. Namanya roh maut. Apa saudara? Nah, satu kali ada calon anggota DPR RI. Waktu itu dia mau nyalonkan dari partai besar di Indonesia. Tiba-tiba ada bunyi dulu. Tiba-tiba dia mandi. Di badannya keluar pasir semua. Mulutnya keluar rambut-rambut. Bukan di sini, di sini. Di mulut. Dan tiba-tiba malam jam 12 ada burung hantu.
Nah setelah itu, jam 6 sore, burung gagak, kau. Karena dia orang Kristen, dipanggillah pendeta. Waktu pendeta datang, setan keluar. Waktu pendeta keluar, setan datang. Ingat, kalau santet tingkat dasar itu lebih mudah. Begitu didoain dalam Yesus, setannya keluar, bendanya keluar, urusan selesai. Betul? Tapi kalau tingkat menengah, yang diserang adalah jiwa, rohnya yang dikirim. Jelas saudara? Jelas saudara? Roh yang dikirim. Dan apa yang terjadi? Dia pusing. Setelah keluar pasir, setiap mandi keluar kerikil-kerikil semua di badannya. Waktu itu pendeta-pendeta rapat. Ini sampai karena ini orang penting, sampai pendeta-pendeta rapat. Dalam rapat pendeta itu, waktu itu kita undang saja Daud Tony, ahli ilmu hitam. Bekas dukun santet yang dulunya jadi setan gitu loh. Nah, saya dipanggil. Setelah rapat pendeta, saya dipanggil. Pendeta manggil saya. Saya lihat, wah. Saya lihat bapak ini. Tukang santetnya ini pengertian. Bapak itu botak, dikirim rambut. Dikirim rambut, tapi bukannya kepala, tapi mulut. Nah, waktu itu saya ngomong bapak ini, bapak ada 2 jalan yang harus kamu pilih. Pertama mati dengan disantet, kedua sembuh hidup. Pak, aku tidak mau mati dengan cara seperti ini. Kalau kamu mau sembuh hidup, hanya ada 1 jalan. Kelemahan ilmu santet tingkat menengah adalah apa? Yang ada dianggap tidak ada. Pak saudara? Karena santet tingkat menengah yang dikirim adalah menyerang sugesti alam bawah sadar. Pak, ada rambut-rambut di kepala saya, kumpulin jadi wig. Ini ada pasir-pasir kerikil di badan saya Pak, gimana Pak? Kasih semen jadi beton, betul? Bikin pagar rumah. Ada burung gagak, kau, tembak dor goreng. Kenapa? Waktu hewan itu mati, des, itu jiwa dukunnya, KO juga adalah. Karena itu lambang dari nyawa dukunnya. Ada burung hantu, tangkap, perangkap. Setelah itu apa? Terserah mau goreng atau diapain. Kan itu kiriman jiwa dari dukunnya. Dan anggap tidak ada. Yang ada dianggap tidak ada. Cuekin. Alihkan perhatian. Sekarang alihkan perhatian, kamu fokus bisnis. Atau fokus kampanye. Alihkan. Kenapa? Karena roh itu akan mengirim kamu, menggiring, memfokuskan supaya kamu terfokus ke suara itu. Dan jenis ini harus dilawan sendiri. Pendeta tidak bisa nolong 100%. Karena pendeta tidak bisa nungguin 24 jam. Betul? Karena sewaktu-waktu roh ini datang. Jadi engkau harus melawan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu roh itu datang. Dalam nama Yesus. Firman itulah yang baca Alkitab. Alihkan perhatian. Kalau lakukan ini 6 bulan 1 tahun. Sembuh total. Tapi kalau kamu lakukan benar-benar 3 bulan pasti sembuh. Kenapa perlu waktu agak lama? Beda dengan tingkat dasar. Doa selesai. Beda. Karena roh ini dikirim. Jangkanya 1000 hari. Setelah pengiriman. Jelas? Jadi harus ada apa? Begitu gagal, senjata makan tuan. Mati. Jelas? Jelas? Nah, jadi kalau saudara punya keluarga, punya adik atau punya kakak, tiba-tiba ada suara di telinga, keluar apa yang ditakutin, darah di tembok-tembok, plek-plek. Itu kalau mati, kalau dia tahu kalah jengking, mulutnya keluar kalah jengking semua. Kalau dia takut cacing, maka di waktu mati, mulutnya keluar cacing semua. Kelemahannya adalah
pada waktu yang ada dianggap tidak ada. Jelas? Jelas? Jangan dipercayai keberadaannya. Alihkan fokuskan ke tempat lain. Pasti sembuh. Kalau kita orang Kristen, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ini santet apa? Satu negara. Jelas? Jelas? Dia sudah punya keluarga yang kena, ingat. Alihkan perhatian supaya tidak fokus ke situ. Dan jangan percayai keberadaannya. Karena akan diserang dari sugesti dari alam bawah sadar. Kalau dia bisa melawan sisi sugesti dan alam bawah sadarnya, pasti sembuh. Kenapa perlu waktu 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun? Karena ingat, jangka pengiriman itu 1000 hari. Pasti dia ngirim terus. Kalau tingkat dasar itu 40 hari. Target. Jelas? Jelas? Nah, ini. Nah, sekarang yang ketiga, tingkat tertinggi. Apa saudara? Nah, tingkat tertinggi adalah santet pusaka atau santet ngerogo sukmo. Apa saudara? Nah, itu kalau pusaka itu pakai keris atau mimis kumbang bentuknya kayak peluru atau patrem atau senjata unsur logam. Mantra dibacain, target gini kan. Itu langsung bendanya meluncur. Langsung. Itu kayak kilatan petir. Langsung. Itu walaupun di Arab mati. Yang diserang apa? Jantung. Dada kelihatan utuh, jantung jebol. Dan yang bersangkutan hanya punya hidup 5 menit. Pak, bagian nangani, ya udah mati gimana nangani? Susah. Kalau kena kepala, kepala tengkorak utuh, dalam otak jebol. Jelas? Jelas? Yang bisa mengalahkan santet tingkat tinggi hanya orang yang percaya Tuhan Yesus, hidup dalam Tuhan, baru lolos. Ingat, waktu Pak Harto mau diadili seorang jaksa agung, jaksa agungnya ke luar negeri, ke Arab, kirim, tinggal mayat, jantung. Pengalaman hidup saya, hanya ada satu manusia yang lolos dari santet tingkat tinggi, yaitu pendeta Gilbert Lumaindong. Itu saya santet, malah saya mental diri 10-12 meter, saya gila sendiri setahun. Untung Tuhan baik, saya bisa sembuh. Itu kena balik, saya mental sendiri itu fisik lah, 10-12 meter. Waktu saya ketemu Yesus, akulah Alfa, akulah Omega, yang awal, akulah yang akhir. Akulah aku, kebangkitan dan hidup. Akulah Yahweh, Yahweh. Saya ketemu Yesus sendiri. Tunjukkan paku salibnya. Yang terpaku itu bukan di sini. Ini. Coba semua pegang bagian sini. Uratna, aku telah mati. Lihatlah, aku bangkit hidup kembali. Di sini. Itu paku di salibnya, itu bukan di sini. Kan kita sering lihat gambar-gambar di sini, betul? Itu di sini. Kau tahu Pak Daud? Saya lihat sendiri. Tuhan itu baik. Saya lihat sendiri, sini. Tepat nadi. Nah, pernah enggak Pak Daud menghadapi tingkat tinggi? Pernah. Suatu kali, tahun 2011, tepatnya bulan Januari. Waktu itu saya dipanggil sama jenderal. Daud, ada urusan penting, kamu dipanggil ke Cikias. Saya temenin kamu. Saya datang, langsung ke Cikias. Saya lihat, wah ada santet ini. Santet tingkat tinggi.
kiriman India. Wah, impor punya nih lah. Wah, santet tingkat tinggi. Langsung ibu ketemu saya. Bu Ani Yudhoyono. Daud, saya panggil kamu, pasti kamu tahu. Ya. Penyantetnya ini ibu, benar penyantet namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi enggak? Ilmunya sama dengan saya sebelum bertobat. Baik kekuatan batin maupun ilmu mistik, ilmu santetnya, ilmu dalamnya. Saya lihat alirannya sama, kekuatannya sama, kesaktiannya sama. Imbang. Saya belum pernah menghadapi lawan seimbang. Dalam hati saya, mungkin ini saya, kalau pertarungan ini, kalau dia yang mati atau saya yang mati. Kalau kalah, tidak ada yang bisa lolos, dua-duanya hidup. Ngerti ya? Saya ngomong, ibu, karena ini lawan yang berat. Seumur hidup saya belum pernah menghadapi lawan yang setara dan seimbang. Tapi kalau ini tugas untuk keamanan negara, saya akan lakukan. Karena saya tahu tidak boleh bertanya dan tidak boleh membantah. Saya laksanakan tugas ini. Tapi sebelum saya laksanakan tugas ini, kalau saya gugur, aku minta satu hal. Apa? Tolong anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Kenapa? Dalam hati saya, aku ragu juga untuk hidup. Kenapa? Lawan yang seimbang. Bisa dua-duanya mati atau salah satu yang mati. Saya belum pernah menghadapi seseorang yang punya kemampuan spiritual, kemampuan batin, kemampuan segi semuanya sama adalah. Saya tahu tokoh ini dianggap dewa. Ya. Dan saya minta anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Sehingga saya jalankan tugas ini dengan tenang. Baik. Langsung jenderal ngomong, saya pelihara keluarga kamu. Selesaikan tugas kamu untuk keamanan negara. Ya udah. Itu yang minta langsung oposisi, lawan dari presiden. Saya, berapa lama kamu bisa selesaikan ini? 3 bulan. 3 bulan. Kalau dia yang mati atau saya yang mati. Atau dia yang hidup, saya yang mati. Itu aja jawabannya. Udah. Waktu itu saya pulang ke rumah. Saya ngomong sama istri saya, Mami sini dulu sama anak-anak saya. Ini sertifikat semua. Ini bisnis ini semua. Loh ada apa? Tidak apa-apa. Ini Mami bisnis ini, Mami jaga baik-baik. Tolong hidup yang hemat, gini-gini. Loh ada apa Papi? Dalam hati saya, aku tidak tahu apakah aku bisa melihat lagi kalian. Udah. Karena apa? Lawan yang seimbang itu paling berat. Udah. Saya akan keluar, saya akan tugas Mami. Jarang tidak bisa ketemu Mami. Langsung 3 bulan. Untuk pertarungan yang berat ini, saya cari di luar rumah. Jangan di rumah saya, rumah orang. Saya dikasih posisi di Jakarta. Langsung ular-ular berdatangan, pakai seruling itu. Saya doa, dalam nama Yesus, ularnya kabur. Setelah itu ada trisula, 3 gini, lempar. Ada dewa, dan ini ular. Demi nama Yesus, blak. Trisulanya kena sini saya, blak, tas gitu. Sampai saya semper waktu itu. Saya doa terus. Saya dikirim. Dewa bertangan banyak. Keluar. Kaca-kaca hancur lebur. Untung bukan rumah saya. Waktu itu saya doa. Dalam nama Yesus. Des. Lawan mati. Kalau lawan mati saya tahu. Terasa. Des. Putus nyawa. Selesai tugas. Jenderal siap. Tolong dicek di India. Target selesai. Mati Daud. Beres. Saya dipanggil,
Tahu enggak lawan saya waktu itu apa? 2011. Selesai. Selesai. Target selesai. Nah, setelah itu, jenderal ngomong, dukun besar aja mati, apalagi dukun-dukun kecil. Nah, izin jenderal, saya tidak selamanya hidup seperti ini terus. 2014, siapapun presidennya, saya tidak akan jaga lagi. Kenapa Daud? Udahlah, saya cukup mengabdi untuk negara 10 tahun. Nah, dalam hati saya, nanti kalau saya punya lawan seperti itu lagi berulang-ulang gimana? Betul? Betul? Berulang-ulang ketemu lawan seperti itu ya pusing juga, betul? Nah, tahu enggak? Kemarin beberapa minggu yang lalu ada pengusaha, salah satu orang terkaya di Indonesia dan di Asia. Nomor berapa pokoknya, dia ketemu saya. Daud, dia yang selama 10 tahun yang bantu saya waktu pengamanan presiden dulu untuk saya operasi keliling jaga itu. Daud, 10 tahun kamu menjaga presiden. 10 tahun kamu mengabdi untuk negara. Sekarang sudah waktunya aku memberitahu kamu. Daud, mau enggak kamu jadi gembala? Kamu tunjuk gedungnya, saya beli. Tinggal kamu tunjuk aja. Kamu pilih mana? Kamu dirikan gereja. Kamu jadi gembala, jadi pemimpin umat. Saya kasih semuanya. Sponsor. Hari ini. Bukan janji. Hari ini. Saya tulis. Beli gedungnya langsung. Surat semua izin saya urusin. Bapak. Saya bukan panggilan jadi gembala. Saya tidak akan dirikan gereja. Kenapa Daud? Karena tangan saya penuh dengan dosa. Dan penuh dengan darah. Saya tahu diri Bapak. Saya tidak akan jadi gembala dan tidak akan mendirikan gereja. Loh kenapa Daud? Saya terlalu banyak berdosa. Kalau Tuhan masih beri kesempatan saya untuk memperbaiki hidup saya, itu sudah bagus. Benar, ini hari ini loh Daud, langsung saya tanda tangan ini. Cek. Gedung mana? Lunas. Saya ingin hidup tenang. Saya ingin melayani Tuhan. Apa gini? Kamu ingin apa? Coba, tidak mau saya. Biar saya seperti ini. Tetap melayani keliling-keliling di tempatnya Pak Irman. Amin. Saya tidak mau. Karena waktu Yesus nemuin saya, dia berkata, Daud, kamu tidak boleh jadi gembala. Karena engkau kupanggil untuk memberitakan Injil. Waktu saya bertobat, saya ketemu Yesus sendiri. Saya tahu panggilan hidup saya. Tidak mau jadi gembala. Dan waktu itu saudara, ini pengusaha, salah satu orang terkaya di Asia. Kamu tinggal ngomong, tinggal tulis. Kamu apa? Kamu mau bisnis apapun saya bantu. Saya tidak mau. Saya diberi kesempatan. Kalau saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan memperbaiki masa lalu. Tapi saya tidak mungkin kembali ke masa lalu. Gitu. Saya hidup untuk sekarang dan masa depan. Jadi lebih baik, ya saya memperbaiki hidup saya. Untuk menebus kesalahan di masa lalu saya tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa ampuni. Tapi setidaknya Bapak, mengurangi dosa itu tidak bisa. Tapi bisa memperbaiki. Yang bisa mengampuni dan menghapus dosanya Tuhan. Saudara, satu hal. Selama kita ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan. Karena ada waktunya kita tidak ada kesempatan lagi. Betul? Nah, itu saudara. Jadi kalau saudara menghadapi santet seperti ini, ingat, lawan jangan takut. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus.